Berikut ini adalah beberapa langkah yang digunakan untuk menganalisis peluang usaha kerajinan. Dalam penetapan analisis kelayakan usaha, maka langkah pertama adalah analisis kelayakan teknis mengenai macam-macam teknik pembuatan karya kerajinan. Langkah kedua adalah analisis peluang pasar mengenai informasi pasar dalam pemenuhan permintaan pasar melalui riset. Ketiga, menentukan segmentasi pasar, yaitu menentukan konsumen yang potensial untuk pemasaran produk kerajinan. Yang keempat adalah sumber informasi pasar yang akan digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar sekarang dan akan datang. Kelima adalah uji coba menjual, merupakan teknik riset utama untuk mengurangi risiko dan menilai keberhasilan suatu usaha kerajinan. Keenam, studi kelayakan pasar digunakan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang diharapkan. Dua langkah dalam penetapan analisis kelayakan finansial. Pertama adalah penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan. Tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha produk kerajinan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dalam mengembangkan ide peluang usaha produk kerajinan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang diperlukan dalam usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar adalah 6M. Yang pertama adalah man atau manusia, kedua adalah money atau uang, ketiga adalah material atau fisik, keempat mesin atau teknologi, kelima metode cara yang diperlukan, keenam market atau pemasaran. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut Profesor Prayudi Atmosudirjo, administrasi adalah proses dan tata cara kerja pada setiap usaha, baik kenegaraan ataupun swasta, usaha sipil ataupun militer, besar atau kecil. Berikut ini adalah maksud dan tujuan dari administrasi. Izin usaha diatur oleh peraturan daerah dan peraturan Departemen Perdagangan ataupun instansi yang berkaitan dengan bidang usaha yang dilakukan. Berikut ini adalah dua jenis surat izin usaha beserta dengan manfaatnya. Kegiatan surat menyurat dalam usaha kerajinan adalah berkaitan dengan pemasokan ataupun dengan para langganan. Surat yang dilakukan dalam kegiatan usaha dikenal dengan surat niaga. Berikut ini adalah contoh-contoh dari beberapa surat niaga. Dalam pencatatan transaksi barang dan jasa, terdapat dua jenis bukti transaksi, yaitu bukti transaksi intern dengan bukti transaksi ekstern. Berikut ini adalah definisi bukti transaksi intern dan jenis-jenisnya. Definisi dan jenis-jenis dari bukti transaksi ekstern. Pencatatan transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007 terbagi atas beberapa. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Hal-hal penting yang berkaitan dengan pemasaran adalah yang pertama memahami seni menjual, kedua menetapkan harga jual. Dalam menentukan harga, maka harus memperhatikan biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja. Berikut ini adalah contoh dari biaya overhead dengan biaya tenaga kerja.
Jadi untuk menentukan harga jual, maka kita harus menentukan biaya total yang diperoleh dari total biaya bahan baku ditambah dengan total biaya overhead dan total biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk dapat ditentukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Analisis kepuasan pelanggan penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja produk. Dapat dilakukan dengan beberapa metode. Sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, dan ghost shopping atau mystery report. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan produk kepada sasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan promosi.